Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yusnita dengan NIM 20 025 050 10 16. Saya mahasiswa jurusan Sistem Informasi yang sedang menjalankan semester 4 di Fakultas Ilmu Komputer Universitas Tomakaka Mamuju. Untuk memenuhi tugas final mata kuliah komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Musliadi KH Eskom Mkom, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang Data Communication Network the Internet Protocol and Standard. Materi pertama yaitu data communication atau data komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari dua atau lebih device yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui media berupa kabel koaksial, fiber optik atau serat optik, microwave, dan sebagainya. Model komunikasi data yang pertama yaitu source. Alat ini membangkitkan data sehingga dapat ditransmisikan. Yang kedua yaitu transmitter. Sebuah transmitter memindah dan menandai informasi. Yang ketiga yaitu sistem transmisi, jalur transmisi tunggal atau single transmission, dan jaringan kompleks atau complex network. Yang keempat yaitu tujuan atau destination yang menangkap data yang dihasilkan oleh receiver. Tipe jaringan komunikasi yang pertama LAN, Local Area Network, yang menghubungkan komputer yang berada di suatu area yang kecil. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network, jaringan yang cakupannya meliputi suatu kota. Yang ketiga WAN, Wide Area Network, yang menghubungkan komputer yang terletak pada suatu cakupan geografis yang luas. Yang keempat yaitu GAN, Global Area Network, yang menghubungkan negara-negara di seluruh dunia. Jenis-jenis komunikasi data yang pertama infrastruktur terestrial, aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Yang kedua yaitu melalui satelit, yang menggunakan satelit sebagai aksesnya untuk mampu menjangkau lokasi yang tidak memungkinkan dibangunnya infrastruktur terestrial. Sistem komunikasi data yang pertama offline, proses pengiriman data dengan menggunakan telekomunikasi ke pusat pengolahan data. Yang kedua online, memungkinkan untuk mengirim data ke pusat komputer diproses satu pusat komputer. Transmisi data yang pertama LAN configuration, yaitu point to point, yang menyediakan jalur tertentu antara dua piranti. Yang kedua point to multipoint, antara remote control dengan sistem kontrol, yaitu saat lebih dari satu piranti berbagi jalur yang sama. Transmisi kedua yaitu duplexity. Yang pertama hal duplex, tiap piranti dapat mengirim dan menerima data tapi tidak pada waktu yang sama. Yang kedua full duplex, setiap piranti dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Transmisi ketiga yaitu multiplexing. Yang pertama frequency diffusion multiplexing, yaitu suatu teknik analog dan dapat diaplikasikan saat bandwidth dari suatu jalur lebih besar dari total bandwidth dari sinyal yang ditransmisikan. Media dalam proses komunikasi yang pertama media nirkabel, itu suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisinya. Yang kedua media kabel, membawa data dalam jumlah besar tanpa terganggu oleh cuaca sehingga menghasilkan komunikasi data yang cepat. Dalam media kabel terdapat dua jenis kabel. Yang pertama twisted pair atau kabel dua kawat yang dikelompokkan lagi menjadi dua jenis, yaitu UTP dan STP. Dan yang kedua koaksial kabel, yaitu kabel koaksial yang dibagi menjadi dua tipe, yaitu kabel koaksial Thin-Net dan kabel koaksial Thick-Net. Manfaat komunikasi yang pertama, memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar secara efisien tanpa kesalahan. Dan yang kedua, memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh. Yang ketiga, memungkinkan penggunaan komputer secara terpusat maupun secara tersebar. Materi kedua yaitu network, yaitu jaringan komputer yang merupakan suatu sistem yang terdiri dari dua komputer atau lebih dan perangkat jaringan lainnya seperti printer, external hard drive, modem, dan router yang terhubung bersama-sama sehingga dapat saling berkomunikasi. Tujuannya untuk membagi sumber daya seperti berbagai pemakaian printer, CPU, dan memori. Yang kedua komunikasi, contohnya surat elektronik, instant messaging dan chatting. Dan yang ketiga akses informasi, contohnya web browsing.
Klarifikasi jaringan komputer berdasarkan skalanya. Yang pertama LAN, Local Area Network. Yang kedua MAN, Metropolitan Area Network. Yang ketiga WAN, Wide Area Network. Yang keempat GAN, Global Area Network. Yang kelima PAN, Personal Area Network atau jaringan komputer yang digunakan untuk berkomunikasi antar peralatan komputer dengan user. Yang keenam CAN atau Campus Area Network, yang menghubungkan jaringan dua atau lebih LAN. Dan yang ketujuh Internet Network. Tipe jaringan komunikasi yang pertama client server, yaitu jaringan komputer dengan komputer yang didedikasikan khusus sebagai server. Sebuah server bisa diberikan oleh sebuah komputer atau lebih. Yang kedua peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan. Materi ketiga yaitu internet. Internet adalah kumpulan dari jutaan komputer di seluruh dunia yang terkoneksi antara satu dengan yang lain. Media koneksi yang digunakan bisa melalui sambungan telepon, serat optik atau fiber optik, kabel koaksial atau koaksial kabel, satelit, atau dengan koneksi wireless. Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Fasilitas internet yang pertama elektronik mail atau email, surat atau pesan elektronik yang dikirimkan dan diterima oleh dan antar individu satu komputer. Yang kedua yaitu discussion group, digunakan untuk saling bertukar informasi, berdiskusi dan berdialog. Yang ketiga yaitu news group, yang menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut sebagai Usenet. Yang keempat yaitu FTP, yaitu File Transfer Protocol, adalah layanan internet untuk melakukan transfer file antara komputer kita dengan server di internet. Yang kelima yaitu Telnet, memperbolehkan kita untuk mengaksesnya dan menjalankan beberapa program yang diinstal pada komputer itu. Yang keenam yaitu World Wide Web, yaitu www, adalah layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Manfaat internet yang pertama untuk informasi kehidupan pribadi seperti kesehatan, hobi, pengembangan pribadi, rohani, dan sosial. Yang kedua, informasi untuk kehidupan personal atau pekerja seperti sains, teknologi, perdagangan saham, komoditas, berita bisnis, asosiasi profesi, asosiasi bisnis, dan berbagai forum komunikasi. Dampak internet yang pertama, dampak positif sebagai media komunikasi, media pertukaran data, dan media untuk mencari informasi. Dan yang dampak negatifnya itu seperti dampak pornografi, kekejaman, kesadisan, penipuan, dan perjudian. Materi 4 yaitu protokol and standar, yang merupakan sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol dapat diterapkan pada hardware dan software atau kombinasi dari keduanya untuk menentukan jenis layanan yang akan dilakukan pada internet. Fungsi protokol standar yaitu untuk menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi supaya dapat berjalan dengan akurat dan lancar. Jenis-jenis protokol and standar yang pertama Ethernet, jenis protokol yang menggunakan suatu metode akses. Yang kedua Local Talk, ditunjukkan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMI/CI. Yang ketiga Token Ring, jenis protokol dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam suatu lingkaran protokol. Yang keempat yaitu FDDI, Fiber Distributed Data Interface, dipakai untuk menyambungkan beberapa komputer dengan tipe area lokal yang meliputi wilayah jarak jauh. Yang kelima yaitu UDP, User Datagram Protocol, jenis protokol lapisan transport TCP/IP yang mendukung komunikasi unreliable atau tidak andal dan connectionless atau tanpa koneksi antara host dalam jaringan yang menggunakan TCP/IP. Yang keenam yaitu ICMP, Internet Control Message Protocol, digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim sebuah pesan kesalahan pada jaringan yang digunakan. Yang ketujuh yaitu HTTP, Hypertext Transfer Protocol, digunakan oleh www sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet untuk mengakses situs atau website. Dan yang ke-9 TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol Internet Protocol, terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Dan yang ke-10 yaitu HTTPS,
Hypertext Transfer Protocol Secure merupakan jenis protokol versi aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi dari WWW. Dan yang terakhir yaitu FTP, yaitu File Transfer Protocol, jenis protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antara mesin dalam sebuah internet world. Baik, itulah tadi penjelasan dari materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.